Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Angel, masuk. Ini sih Pak. Ya, mana coba di sini? Di mana yang paling nyaman sini ya? Ya. Oke, sini ya. Oke. Nah, oke. Eh, Angel ya. Gimana nak? Kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nampaknya kamu sekarang ceria banget ya, nak ya. Iya. Iya ceria ya. Gini, kemarin kan sudah kita agendakan ya pertemuan selanjutnya ya. Kebetulan pada hari ini adalah jadwal kita konseling di sesi kedua. Oke. Nah, Angel, Bapak Rasidi pengen pengen nanya pada kamu. Angel kan punya pengalaman katanya Pak, punya pengalaman paskib ya. Iya. Nah, itu gimana kemarin? Seru Pak. Seru ya? Kayak kita dilatih gitu. Dilatih ya. Tentang apa? Nak? Kadang ngelatih mental juga Pak. Dilatih mental. Nah, itu. Terus gimana? Ya kalau salah gitu Pak, nanti dihukum gitu. Dihukumnya bareng-bareng gitu. Susah senang bersama gitu Pak. Kalau salah dihukum ya? Iya. Yang melatih siapa? Polisi ya? Iya, tentara. Tentara. Dari situ berapa hari sih? 3 mingguan Pak. 3 mingguan. Hampir setengah bulan. Sampai setengah bulan. Nah, di situ ya sudah kamu berarti secara tidak langsung kamu sudah terbentuk ya mentalnya ya. Iya. Ya. Nah, di situ kamu sekarang pelajarannya siapa nak? Pelajarannya Pak Muhri, bukan? Iya. Oh Muhri. Sudah izin Pak Muhri? Udah. Kamu nemui? Udah Gimana kamu izinnya diboleh. gimana? Pak saya izin mau ketemu Pak Rasidi kata saya. Enggak nanya apa-apa Pak Muhri? Enggak. Enggak. Oh, terus diizinin ya? Iya. Ulangan. Enggak Pak, tugas biasa. Tugas biasa lagi. Tapi saya sudah selesai. Sudah selesai? Pelajaran yang paling kamu suka apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa? Ya suka aja gitu Pak. Oh suka. Oh, kamu suka ya karena bahasa Inggris itu menyenangkan ya. Iya. Ya. Selain itu kan tidak semua orang bisa punya kemampuan berbahasa. Ya. Manfaatkan kemampuan kamu, asa kamu itu nanti kalau memang kamu senang bahasa Inggris ya senang bahasa Inggris. Jadi oke. Apalagi punya pengalaman kamu menjadi seorang paskib ya di tingkat kecamatan. Kecamatan kemarin? Iya. Oh, kemarin ya? Ya tahun 2023. Tahun 2023 kemarin. Tuh, oke. Nah, gini, kamu menemui Pak Rasidi kan sekarang. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti konseling ya? Siap Pak. Oke. Nah, sebelum acara konseling kita mulai ya, kita alangkah baiknya berdoa dulu karena dengan doa kita insya Allah oleh Allah itu akan dipermudah segala urusan, dilancarkan segala urusannya ya, segala apa yang kita inginkan pasti itu juga akan dilancarkan ya. Bagi dari itu juga doa itu adalah wujud dari kesyukuran kita sebagai hamba yang bersyukur ya. Oke, sebelum dimulai sesi konseling ini kita berdoa dimulai. Doa selesai ya. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Sama-sama Pak. Angel yang sudah bersedia datang menemui Bapak ya di ruang BK ini untuk melakukan konseling. Tentunya Bapak mengingatkan kembali ya, Angel merasa cerita dengan Bapak ini merasa nyaman nggak? Aman nggak? Nyaman banget Pak. Nyaman ya? Iya. Jadi kita sudah melakukan ya. Jadi jangan yang ragu Pak datang kepada BK atau kepada Bapak sebagai konselor karena apa? Data atau masalah yang kamu alami, yang kamu rasakan, yang kamu yang terganjal dalam pikiran kamu itu tetap menjadi rahasia kami ya. Rahasia kami tentunya nanti di proses konseling
yang kedua ini, di sesi yang kedua ini, keterbukaan itu harus juga lebih terbuka dari konseling yang sebelumnya, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Setelah itu kamu datang ke sini juga sama ya kan? Tidak ada paksaan. Kemarin kan sudah kita buat janjian. Berarti Iya. ingat datang ke sini tidak disuruh siapa-siapa kan? Enggak, Pak. Atas inisiatif kamu sendiri kan? Iya. Oke, nah itu juga merupakan dari komitmen dan prinsip dan juga asas-asas dalam konseling ya. Nah, apa namanya, Angel? eh, Kemarin kan kita kan sudah mengikuti konseling, Iya. sudah tahu apa konseling itu, paham kan? Apa itu? Eh, kayak proses bantuan ya, bantuan yang diberi dilakukan oleh konselor Telur. kepada konseli. Untuk memecahkan masalah yang dialami oleh konselingnya. Itu adalah konseling, itu adalah proses konseling. Namun pemecahan masalah itu pada siapa yang memutuskan? Saya sendiri. Kamu sendiri kan? Nah, kamu sendiri yang berhak memutuskan itu. Bapak di sini hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan, yang memberikan alternatif solusi nanti kepada konseli dalam memecahkan masalah. Ya. Nah, sekarang ya, kemarin itu ya, gini, kamu sudah dalam sesi konseling itu kita juga punya tujuan ya. Tujuannya adalah masalah Angel kan pernah ya trauma dibully anak oleh temannya, pernah menjadi korban bully sehingga merasa minder ya, jadi sedih ya. Iya, Pak. Harga dirinya seolah-olah merasa turun ya, merasa rendah ya di hadapan mereka ya, di hadapan teman-teman kamu. Itu adalah perasaan kamu ya, itu adalah perasaan. Tapi tidak semuanya teman-teman kamu beranggapan kamu itu merasa takut, merasa minder, tidak kan? Ya, itu adalah perasaan kamu ya. Iya, Pak. Jadi rasa takut ya yang ada dalam pikiran kamu ya. Jadi minder. Nah, dari itu kemarin itu kita kan dari masalah yang kamu hadapi, nanti di tujuan konseling itu, tujuan di konseling kita pada hari ini, yaitu nanti bisa mengubah pikiran Bapak, berharap mengubah pikiran kamu, pikiran negatif yang ada dalam diri Angel menjadi positif. Yakin sudah bisa mau berubah? Insya Allah yakin, Pak. Hah? Yakin. Nah, di situ nanti kita mampu mengidentifikasi. Setelah kita sudah tahu pikiran kita ya, istilahnya kita punya komitmen. Saya harus bisa mampu merubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Selanjutnya kita mengidentifikasi. Kenapa saya seperti ini? Ini ada tujuannya. Mengidentifikasi masalah, kenapa saya harus seperti ini, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan. Biar apa? Biar saya bisa seperti mereka. Biar saya seperti, meskipun saya adalah anak yang tidak keluarga yang tidak mampu, saya harus mampu. Itu yang harus mendasari Angel, harus mampu seperti seperti anak-anak yang lain ya. Nah, dari itu kopi dari apa namanya, itu kita juga setelah mengidentifikasi, kita mampu ya, nantinya mampu merancang ya, bagaimana kita ini bisa bisa meningkatkan motivasi belajar, motivasi belajar ya, meningkatkan rasa percaya diri saya, biar nanti ketika rasa percaya diri itu timbul, maka harga diri kita di hadapan orang-orang, di hadapan anak-anak juga atau teman-teman kamu juga akan semakin meningkat ya. Setelah merancang itu juga kita menata apa yang menjadi kesalahan kita perbaiki, dan yang terakhir adalah mampu menunjukkan sikap positif. Biar apa? Kita bisa diterima oleh orang lain ya. Nah, dari situ kita kan kemarin kan sudah menemukan pandangan ya,
cara penyelesaian masalah. Ya, pandangan atau cara penyelesaian masalah ya. Nah, sekarang Angel dalam mengikuti konseling ini sudah siap? Siap, Pak. Siap dari awal sampai akhir? Siap. Siap ya? Iya. Di sesi kedua ini ya. Jadi sesi kemarin, sesi pertama kita sudah melakukan, sesi kedua ini kita akan melakukannya. Dengan alokasi waktu, kita sepakati berapa? Ayo. 35 menit mungkin, Pak. 35 menit, cukup. 35 sampai 40 menit ya. Iya. Cukup kira-kira? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Sepakat ya? Iya. Sepakat karena kemarin kamu sudah melakukan informed consent atau kesepakatan mengisi kesepakatan kita dalam melakukan konseling ya. Sudah mengisi, berarti Angel sudah sudah sepakat ya. Nah, di sini sampai di sini ada yang bisa ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang belum dipahami? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mengerti ya? Sudah bisa siap ya? Siap. Oke. Nah, Bapak nanya sekarang gimana dari apa yang konseling dari konseling yang kemarin yang kemarin itu hasil yang kamu rasakan gimana sekarang? Saya lebih tenang, Pak, lebih lega gitu. Sekarang Terus? jadi lebih bersosial, lebih berani untuk bersosialisasi sama teman-teman gitu. Gitu. Bisa memaafkan semua perbuatan yang mereka lakukan terhadap saya. Oh gitu. Sudah bisa menerima ya, Nak, ya? Iya. Sudah bisa menerima dengan keadaan ya. Jadi lebih nyaman lagi ya. Kalau kemarin kamu sudah apa namanya? Rasa takut marah ya. Iya, marah. Kalau marah kamu gimana? Apa apa ngambil bantal tidur lagi gimana? Atau mukul gimana? Atau dalam bentuk tulisan misalnya ada gitu tulisan? Enggak. Ya biasanya ya seperti itu, Pak. Tulisan. Dalam bentuk tulisan ditulis dalam apa? Diary ya? Kayak di handphone gitu, Pak. Cerita di HP gitu. Oh, cerita di HP. Catatan di HP gitu. Oh gitu, catatan. Hari ini saya merasa perasaan saya seperti ini ya. Ya kayak kata-kata gitu, Pak. Kata-kata ya. Berarti ada di HP. Enggak takut hilang kalau ada di HP? Enggak. Enggak takut hilang? Enggak. Nah, oke. Nah, berarti sudah ada perbedaan ya antara pelaksanaan hasil yang sudah akan kamu capai ya. Tentunya sekarang, coba Angel sekarang ini kan tadi sudah tenang kan? Kalau duduk seperti ini sudah nyaman ya. Nah, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu lagi, Bapak meminta kamu untuk bisa berbicara dalam hati kamu. Ya, untuk mensugesti dalam diri kamu untuk bisa memacu semangat kamu untuk bisa berubah gitu. Tujuannya ya. Kita berbicara dalam hati, semangat, kasih motivasi diri kamu. Ya, sudah bisa. Banyak saya akan mampu berubah dengan keadaan ini. Saya akan bisa berubah, saya bisa berpikir lebih positif lagi. Dan selanjutnya kamu apa yang menjadi harapan dan tujuan kamu dalam diri kamu sampaikan. Oke, sudah ya? Mengerti enggak apa yang Bapak sebenarnya? Mengerti, Pak. Oke, sudah bisa? Siap? Siap. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, silakan coba. Sudah, Pak. Sudah. Apa harapan kamu? Ya, jadi lebih sabar menghadapi masalah gitu, Pak. Lebih sabar dalam menghadapi masalah. Kuat ya. Meskipun pada kenyataannya pernah menjadi korban bully ya, Nak ya. Kuat. Jadi sekarang teman-teman kamu di kelas gimana? Ya, udah berteman seperti biasa, Pak. Berteman seperti biasa ya. Berarti motivasi kamu sudah bisa ya? Sudah bisa ya. Jadi teman akrab kamu siapa itu? Nanai ya? Iya, Nanai. Nanai sudah dengan Nanai dengan yang lain juga sama kan sudah? Sama, Pak. Tidak merasa minder lagi sekarang? Tidak. Berarti sudah terbangun ya rasa percaya dirinya ya. Oke, nah sekarang gini, kita kan sudah menyepakati atau apa yang menjadi tujuan
ya, tujuan dari konseling yang akan kita capai, ya, tujuan yang akan kita capai, yang akan harapan yang akan capai dari konseling yang kita lakukan di sini. Seperti yang Angel tadi bilang, ya, saya ingin lebih bisa berani dan percaya diri. Saya tidak takut lagi, Tidak minder lagi, ya, dan lebih mandiri menghadapi masalah. lebih mandiri dalam menghadapi masalah. Dari kalau dilihat dari latar belakangnya, minder itu tidak seharusnya tidak terjadi pada Angel loh. Kenapa? Karena kamu adalah seorang pernah dilatih seorang Meski paskib, dilatih kedisiplinan, ya kan? Nah, gini, ya, kalau seorang paskib itu juga harus kuat dalam menghadapi masalah, ya. Tentunya kamu itu harus menjadi pribadi yang tegar. Apalagi cita-citanya kan menjadi seorang pengusaha, ya, menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa sih? pengusaha ya banyak Pak, kayak skincare gitu, Skincare, makanan. Kok tertarik ke skincare gimana? Ya kayak biar bisa merubah seseorang gitu Pak, Merubah seseorang ya, membantu gitu. yang awalnya nggak glowing menjadi glowing. Iya. Ya, seperti itu ya. Tentunya ya dengan usaha-usaha yang memang yang halal ya. Ya. Itu kalau makanan itu apa? Banyak sih Pak, kayak apa ya? Keripik. Ya gak tahu Pak, roti mungkin. Oh, roti ya. Iya. Roti apa? Kambolani itu. Kombolani ya. Kambolani. Komboloni ya. Yang sekarang viral itu komboloni ya. Iya. Mau jadi pengusaha roti ya. Sip. Kalau kamu jadi pengusaha, tentunya nanti akan bisa menjadi harapan dari keluarga kamu. Nah, itu kamu sudah bisa merubah pola pikir kamu itu secara tidak langsung, kamu bisa merubah. Nah, dalam tujuannya itu sudah visioner kamu ke depan. Pandangan kamu sudah ke depan sudah. Ya. Pandangan kamu sudah, arahnya itu sudah, apa yang di masa depan itu, di masa yang akan datang akan dilakukan itu apa, sudah kamu bisa pahami sebenarnya seperti itu ya. Gini Jel, dalam dalam kita bergaul dengan seseorang ya, atau dalam satu kelas itu kan tidak sama ya kan, wataknya, perilakunya, ya kan. Tapi kita di situ juga harus bisa memahami plus minusnya itu ada, ya. Ketika Angel itu beranggapan atau memandang sebuah kesalahan orang lain itu sebagai masalah terus, maka yang ada dalam pikiran kamu apa? Salah kan? Iya. Benci kan? Ya kan? Benci terus kan? Iya. Nah, jadi rasa benci itu akan terus tertanam pada diri kamu ketika kamu memandang orang itu salah. Orang itu salah terus, dosanya terus. Nah, tapi kan ketika kita memandang dari sisi positif, ya, Angel menjadi menjadi korban yang pernah dibully sehingga percaya dirinya menurun, harga dirinya menurun. Jadi ya ini adalah sisi yang positif sebenarnya kalau kita ambil gitu. Oh, berarti saya ini diuji seperti ini, berarti saya harus kuat dengan dengan keadaan yang seperti ini. Meskipun orang lain mengatakan saya seperti ini, kurang gizi ya, pernah dikatakan kurang gizi. Hitam ya, hitam juga enggak. Oh, kurus gitu Pak. Hah? Kurus gitu. Kamu merasa minder gitu. Nah, mereka mungkin akan berpandangan seperti itu. Tapi ini jadikan motivasi buat kamu. Bahwa orang yang tidak mampu berada dalam kalangan keluarga, yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, tidak sepenuhnya dia itu tidak sukses. Kesuksesan itu datang dari siapa saja, datang dari kalangan mana saja. Ya, kalau kamu terusan minder, terusan takut, kalau kamu takut terus, minder terus,
Ya, apa yang kamu rasakan? Ya takut gagal gitu. Gagal kan? Takut gagal kan? Nah, untuk apa namanya? Untuk merubah seperti itu, apa kuncinya? Ya, harus percaya diri. Percaya diri kan? Kalau sudah percaya diri pasti kan sudah bisa apa namanya? Sudah bisa membangun motivasi dirinya untuk lebih baik giat lagi. Iya kan? Seperti itu kan? Itu adalah perbandingan seperti itu. Ibaratkan gini kamu. Seorang yang sukses, baik itu dalam memecahkan masalah, sukses ekonominya, sukses apa saja, sukses dalam proses belajarnya. Apakah itu hanya cita-cita saja? Tidak. Tidak, seperti yang pada slide yang pertama disampaikan, tidak kan? Apa yang harus dilakukan? Berusaha dan doa. Berusaha dan doa. Doa. Berusaha dan doa tentunya ya. Kalau usaha tanpa doa, bisa enggak? Enggak. Sebaliknya, kalau doa Tanpa usaha. bisa enggak? Enggak. Berarti yang harus dilakukan Usaha dan doa. doa dua-duanya. Nah, itu maka kita juga akan bisa berjalan, ya bisa apa yang kita harapkan, yang kita harapkan itu bisa tetap apa ya namanya ya terlaksana. Jadi hidup kita menjadi tenang, ya seperti itu. Ibaratkan gini lagi, saya perumpamakan eh, kertas, ya, ya. Saya sebentar ya, Bapak ambil kertas dulu ya. Iya, Pak. Kertas dulu. Oke, Bapak ambil kertas. Nih, kertas. Ini putih kan? Rapi kan? Iya, Pak. Ya, ini rapi. Ini adalah ibaratkan ini adalah harga diri kamu. Ini adalah percayaan diri kamu. Ya, percayaan diri kamu ini bagus seperti ini. Tapi ketika sebab kertas ini saya emas seperti ini, apa yang terjadi? Sama enggak? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama kan? Tidak sama. Tidak sama. Kalau yang awal kertas ini apa? Bagus. Bagus. Berarti nilainya akan lebih. Nilainya kalau yang pertama kalau kertas yang pertama bagus kan? Iya. Dan berarti nilainya lebih bagus kan? Iya. Nilainya apa? Lebih apa? Bagus. Enggak. Kalau yang pertama itu kan kertas yang pertama kan bagus, tidak ada keriputan seperti ini. Berarti kita mandang itu ada apa? Bagus kan? Mandangnya apa? Bagus. Bagus kalau yang pertama ya. Iya. Kalau sekarang? Enggak. Enggak. Ya, coba ceritakan kalau ini ibaratkan keadaan diri kamu gimana? Kertas ini keadaan diri kamu gimana? Penuh dengan Masalah. ini kan ya? Apa ini? Ini jadi ini keriput ini kan masalah. Iya. Penuh dengan masalah. Tapi ketika kertas ini seperti ini, kamu pilih yang mana? Pilih yang ini. Pilih yang ini. Kenapa ini? Lebih gak banyak masalah, Pak. Lebih gak ada masalah kan? Ya, kalau ini masalah ya. Baru udah kayak hancur gitu, Pak. Kayak hancur ya. Makanya masalah itu kan kita bisa ini kan tidak bisa kita langsung seperti ini kembalikan kan ini. Nah, ini ibaratkan adalah motivasi kamu untuk bisa berubah tadi. Tapi apakah dengan seperti ini tidak bisa berubah? Bisa. Bisa. Yakin bisa? Bisa. Bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak Bisa. Bisa, pasti bisa. Ya, ini ibaratnya gini, Pak Rasija asumsikan ya. Ketika kamu hidup dengan masalah, maka keadaan diri kamu ya seperti ini. Tidak enak dilihat, tidak tenang, pikiran gelisah, ya. Terus beranggapan bahwa teman kamu ya apa namanya selalu yang membuli itu apa yang tidak membuli menjatuhkan ya, atau yang pikiran kamu teman kamu yang tidak membuli kamu beranggapan kamu dibully ya, ini adalah masalah dari diri kamu yang mengganjal diri kamu ya. Ketika ini kertas ini kamu apa namanya
kamu kembalikan, ya ini bisa, ya kan? Ya. Kamu tuh nggak mungkin, kamu bekas kan? Ya kan, membekas kan? Ya. Nah itu ibaratkan dalam diri kamu. Oke, nah seperti itu Angel. Ya, jadi pikiran irasional itu, pikiran negatif itu pada kenyataannya, pada hakikatnya ya, itu adalah tidak baik untuk kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Itu akan menghambat perkembangan kamu sebagai seorang pelajar, kepada motivasi belajar kamu, kepada semangat belajar kamu, kepada biasanya kamu rajin masuk sekolah, kamu bisa tidak masuk sekolah. Kenapa? Karena ya sudah tidak punya semangat lagi. Iya. Seperti itu. Kamu pernah apa namanya? Pernah berpikiran untuk tidak masuk sekolah gitu? Enggak? Pernah karena ini. Gara-gara masalah. Gara-gara masalah gitu. Iya. Terus yang bisa menguatkan kamu itu siapa? Orang tua? Enggak, diri sendiri, Pak. Oh, diri sendiri. Jadi merubah diri gitu, Pak. Biar jadi lebih kuat lagi. Gitu. Ini berarti kamu sudah bisa merubah ya semangat dalam diri kamu. Nah, itu yang kedua, saya berikan kertas tadi. Yang pertama, yang kedua, kamu jadikan apa namanya, prestasi teman kamu, ya, itu jadikan motivasi buat kamu, pandangan buat kamu. Yang lain bisa berprestasi, masa saya tidak bisa? Yang lain mampu beradaptasi, masa saya tidak mampu? Ini adalah jadikan motivasi diri dalam diri kamu, gitu, ya. Pada kenyataannya memang ini akan menjadi pengalaman buat kamu. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau kita berusaha, ya, itu jalannya. Ya, paham ya? Paham ya? Sudah bisa merubah, sudah tenang ya. Oke ya. Nah, sekarang dari apa yang Bapak sampaikan, ya, sudah bisa kamu pahami? Sudah, Pak. Sudah bisa pahami tentang perubahan pikiran kamu? Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Bisa. Nanti untuk yang kedua ini nanti harus mampu 100% lah. Ya tidak 100% ya. Harus mampu 99% lah kamu bisa berubah dari yang sebelumnya sama teman-teman kamu. Ya? Iya, Pak. Ya. Jadi seperti yang kemarin itu kamu katakan, saya malu ketika saya punya HP jelek, teman-teman bagus. Sebenarnya pada gunanya HP itu kan sama untuk komunikasi ya. Iya, Pak. Ya, selama bisa digunakan untuk belajar, sama kan? Sama. Manfaatnya sama tidak? Sama. Sama. Yang membedakan apa? Kualitas. Kualitasnya. Tapi kualitasnya oke, kualitasnya. Tapi kalau digunakan kualitas itu tergantung pada yang memakai. HP-nya bagus, tapi HP-nya itu dipakai untuk yang tidak berguna. Maka dia itu berguna enggak pada dirinya? Enggak. Tidak. Yang malah apa? Jadi apa? Tidak bermanfaat, Pak. Tidak bermanfaat. Ya, ketika HP kamu jelek, tapi kamu gunakan yang bermanfaat, apa yang terjadi? Bermanfaat. Bermanfaat kan? Nah, itu pola pikirnya seperti itu. HP saya jelek, ini adalah berguna buat saya, yang mengantarkan saya. Jadikan motivasi seperti itu. Sama juga dengan harga diri kamu. Jaga juga dengan motivasi diri kamu. Ya, jadikan ini yang terbaik buat kamu. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang dari apa yang sudah kamu lakukan, ya, Angel sudah bisa mau ngambil langkah ya, sudah mau menunjukkan sikap perubahannya ya. Bisa. Ke teman-temannya ya. Oke, tapi kita juga sebagai manusia juga harus mempunyai rasa empati, saling merasakan lah. Pak Rasidi merasakan sebenarnya dari cerita yang Angel katakan kepada bapak sangat merasakan. Tapi ini juga merupakan sebuah yang harus kita lakukan gitu, ya, yang tidak bisa kita hindari. Harus kita lewati. Harus kita lewati ya. Jadi inilah
yang menjadikan kita orang-orang yang Kuat. berhasil, yang kuat. Itu ya. Nah, bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke, dari ini dari apa namanya pertemuan konseling kita pada hari ini, bisa ya kamu simpulkan apa? Ya, kita Hmm. bisa lebih mandiri dalam mencari pemecahan masalah gitu, Pak. Hmm. Yang ada pada diri kita, Berarti mampu memecahkan masalah ya? ya yang ada di dalam diri kita. Solusinya ya seperti itu ya. Iya, Berarti dari hasil konseling ini dapat menyimpulkan Angel sudah bisa mencari atau memecahkan masalah yang dialami ya yang dialami. secara mandiri. Ya, secara mandiri, tidak marah-marah lagi. Tidak. Tidak minder lagi Tidak, ya. Tidak lagi merasa tidak percaya diri kan? Tidak lagi merasa takut kan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Nah, berarti sekarang sepakat ya? Kita sudah mencapai hasil konseling ya? Iya, Pak. Sudah sepakat ya? Sepakat dengan perubahan diri kamu ya? Sepakat. Pak. Oke, terima kasih atas komitmen Angel. Bapak sangat apresiasi ya. Terima kasih. Ya, gini nak, nanti sebelum hasil konseling ini berakhir ya, kamu nanti bisa ngisi apa namanya lembar evaluasi hasil. Kamu bisa mengisi lembar evaluasi hasil terhadap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu, yang kedua, kamu juga akan mengisi lembar kepuasan konseling, ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya. Oke, Bapak berikan ya. Oke, silakan nanti Angel ini isi sebagai wujud dari hasil konseling yang kita lakukan sebagai penilaian dari hasil yang kita lakukan ya. Oke, ini evaluasi evaluasi hasilnya. Itu evaluasi hasilnya ya. Ini bar kepuasan konselingnya. Silakan bisa diisi, dibaca dulu satu-satu itu. Silakan. Diisi dulu nak. Oh, bolpen tidak ada. Oke, saya ambil bolpen. Bolpennya di mana? Udah diambil. Oh ini. Oke. Terima kasih, Nih, Pak. silakan diisi. Silakan diisi. Ya, dipahami, dibaca ya. Baik. Ya. Ada hal yang tidak tahu ditanyakan. Ya, mana yang tidak tahu? Ini? Maksudnya ini gimana, Pak? Ya, ini skornya ya. Ini puas, ya. Ini sangat tidak puas, cukup puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan konseling. Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, silakan. Nah, silakan. Ditandatangani ya, jangan lupain ya. Iya, Pak. Di sini, Pak. Tanda tangan. Ya, tanda tangan gitu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih ya. Sama.
Oke, sudah mengisi. Oke, eh, ternyata waktu kita sudah mau habis ya. Iya, Pak. 40 sekitar 35 menit. 30 menit kita sudah melakukan proses konseling ini ya dengan aman dan lancar. Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Angel yang sudah bersedia percaya sama Bapak untuk bisa melakukan konseling bersama Pak Rasidi di sini ya. Namun sebelumnya Bapak ingin menanyakan lagi ya, gimana perasaannya sekarang? Saya jadi lebih tenang, lega gitu, Lega Pak. ya, Udah betul, bisa percaya diri Oke, dan berarti bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. oh gitu. Kalau bisa disimpulkan lagi, Ya, saya bisa melakukan pemecahan permasalahan yang saya alami secara mandiri ya. secara mandiri. Jadi tidak marah-marah lagi ya. Tidak, Pak. Tidak marah lagi. Sekarang lebih tenang ya. Ya, lega gitu, Pak. Oke, itulah harapan yang sudah Angel bisa secara tidak langsung sudah bisa menyelesaikan ya nak ya. Gini, sebelum sesi konseling ini berakhir, saya Bapak akhiri ya. Yang awal kita dibuka dengan doa ya nak ya. Di akhir ini juga harus diakhiri dengan doa. Namun sebelumnya nanti ketika Angel ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi bersama Pak Rasidi, silakan jangan sungkan-sungkan datang dan temui Bapak di ruang BK atau bisa lewat WA ya. WA atau kita ketemu di mana, tidak nyaman di ruang BK, nanti kita cari tempat lain yang mungkin menurut Angel lebih nyaman untuk bisa mengungkapkan sebuah permasalahannya lagi ya. Iya, Pak. Oke, Bapak terima kasih atas kedatangannya Angel di sini, kepercayaannya kepada Bapak. Sebelumnya mari kita akhiri sesi konseling ini dengan doa ya. Tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, oke, terima kasih ya Angel. Sama-sama, Pak. Habis ini Angel apa? Ikut pelajaran. Ikut pelajaran, oke. Mau masuk ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Yuk. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, lawat Angel.